Ada saat-saat dalam hidup ketika semuanya terasa hening. Tidak ada keajaiban besar yang terlihat, tidak ada jawaban doa yang terdengar jelas, dan langkah hidup terasa berjalan sendiri tanpa arah. Namun seringkali, justru dalam keheningan itulah Tuhan bekerja paling dekat dengan kita. Ia tidak selalu menolong dengan cara yang mencolok. Kadang ia bergerak perlahan, lembut, dan nyaris tanpa suara. Jika belakangan ini hatimu sering merasa dipandu, dijaga, atau dijauhkan dari sesuatu tanpa alasan yang jelas, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang membantumu secara diam-diam, karena jiwamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. 1. Kamu mulai dijauhkan dari hal-hal yang tidak lagi baik bagimu. Terkadang, tanpa kamu sadari, Tuhan mulai menjauhkanmu dari hal-hal yang sebenarnya tidak lagi membawa kebaikan dalam hidupmu. Pintu yang dulu kamu pegang erat tiba-tiba tertutup, meski kamu merasa belum siap melepaskannya. Hubungan yang dulu terasa penting perlahan memudar. Orang-orang yang tidak tulus satu persatu menjauh, dan lingkungan yang diam-diam merusak jiwamu mulai terasa semakin asing. Pada awalnya, perubahan ini mungkin membuatmu bingung bahkan terluka. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa semuanya terasa menjauh? Atau, apa aku melakukan kesalahan? Padahal, justru di balik rasa kehilangan itulah kamu sedang dilindungi. Tuhan menutup pintu yang tidak kamu punya keberanian untuk menutup sendiri. Ia menarikmu keluar dari situasi yang akan menyakiti, mengecewakan, atau menahanmu untuk tumbuh. Ia menghapus sesuatu bukan karena kamu tidak layak memilikinya, tetapi karena itu tidak lagi layak untukmu. Seringkali kita terlalu terbiasa dengan sesuatu yang sebenarnya merusak, sampai-sampai kita menganggapnya sebagai bagian dari hidup. Maka Tuhan turun tangan, menggeser hal-hal yang tidak lagi cocok dengan perkembangan jiwamu. Dan meski prosesnya menyakitkan, penggantinya selalu lebih baik. Karena kehilangan yang dipimpin oleh Tuhan bukan hukuman, itu perlindungan. Suatu hari nanti, ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan paham. Apa yang pergi bukan untuk menghukummu, tapi untuk menyelamatkanmu. 2. Hatimu tiba-tiba lebih sensitif terhadap suara batin. Saat Tuhan mulai membimbingmu secara diam-diam, salah satu tanda paling halus yang sering muncul adalah meningkatnya kepekaan dalam hatimu. Kamu mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ada bisikan lembut yang seakan menuntunmu, ada intuisi yang terasa semakin kuat, dan ada firasat yang muncul tanpa alasan, namun selalu terbukti benar pada akhirnya. Tiba-tiba kamu mampu membedakan mana yang benar-benar baik untukmu dan mana yang hanya tampak baik di permukaan. Kamu mulai merasakan ketidaknyamanan terhadap hal-hal yang dulu biasa saja. Ada percakapan yang membuatmu gelisah, ada tempat yang membuatmu ingin cepat pergi, atau ada keputusan yang meski tampak menguntungkan, terasa tidak benar di dalam hati. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah cara Tuhan berkomunikasi denganmu, bukan melalui suara keras, melainkan melalui getaran lembut di dalam jiwa. Ketika kamu semakin dekat dengan rencana Tuhan, hatimu pun semakin mudah membaca arahnya. Intuisi yang muncul bukan sekadar perasaan. Itu adalah peringatan, perlindungan, dan petunjuk. Terkadang, Tuhan tidak menunjukkan apa yang harus kamu lakukan dengan jelas, tetapi Ia membuatmu merasa apa yang seharusnya kamu hindari atau kamu dekati. Dan meski orang lain mungkin tidak mengerti mengapa kamu mengambil keputusan tertentu, hatimu tahu. Karena saat Tuhan berbicara pada jiwa yang dipilihnya, bimbingan itu tidak perlu dijelaskan, cukup diikuti. Suatu saat kamu akan menyadari bahwa suara batin yang selama ini kamu rasakan adalah langkah kecil yang menuntunmu menuju sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kamu bayangkan. 3. Kamu bertemu orang-orang yang seolah datang tepat pada waktunya. Ketika Tuhan mulai membantumu secara diam-diam, Ia tidak selalu turun dalam bentuk keajaiban yang besar. Kadang, Ia mengirim seseorang. Bisa berupa teman baru yang tak sengaja kamu temui, seseorang yang tiba-tiba hadir saat kamu kecewa, atau bahkan orang asing yang hanya berbicara satu kalimat, namun kalimat itu mengubah cara pandangmu. Orang-orang ini seperti jawaban yang berjalan. Mereka muncul bukan terlalu cepat, bukan terlalu lambat, tetapi tepat pada saat jiwamu membutuhkannya. Ada yang datang untuk menguatkanmu, ada yang memberi pelajaran, ada juga yang sekadar memberikan energi positif yang membuat harimu lebih ringan.
Mungkin kamu pernah mengalami ketika sedang bingung, tiba-tiba ada seseorang yang memberi solusi tanpa kamu minta. Saat kamu merasa sendirian, ada yang mengulurkan tangan. Saat kamu hampir menyerah, ada yang memotivasimu dengan kata-kata yang tepat pada waktunya. Itu bukan kebetulan. Itu adalah cara Tuhan menunjukkan bahwa kamu tidak berjalan sendiri. Terkadang, bahkan pertemuan yang kamu anggap kecil bisa membawa perubahan besar. Ada orang yang masuk hanya sebentar namun meninggalkan dampak sepanjang hidupmu. Ada pula orang yang hadir bukan untuk tinggal, tapi untuk mendorongmu ke arah yang lebih baik. Dan saat kamu melihat ke belakang, kamu akan ingat beberapa wajah dan berkata dalam hati, "Kalau bukan karena Tuhan mengirim dia, mungkin aku tidak akan sampai di titik ini." Tuhan bekerja melalui hati manusia. Dan ketika kamu mulai bertemu orang-orang yang membawa cahaya, itu tanda bahwa cahaya itu juga sudah mulai tumbuh di dalammu. 4. Kamu mulai melihat arah hidupmu dengan lebih jelas. Ada masa ketika hidup terasa kabur. Kamu berjalan, tetapi tanpa benar-benar tahu kemana tujuanmu. Kamu melakukan banyak hal, namun rasanya seperti hanya mengikuti arus. Tetapi ketika Tuhan mulai menuntunmu secara diam-diam, perlahan-lahan kabut itu mulai menipis. Tanpa kamu sadari, arah hidupmu menjadi lebih jelas. Bukan berarti seluruh peta terbentang di hadapanmu. Tidak. Tuhan jarang menunjukkan semuanya sekaligus. Namun Ia memberikan cukup cahaya untuk satu langkah ke depan. Lalu satu langkah lagi. Kamu mulai merasakan dorongan halus menuju sesuatu yang baru. Ada ide yang tiba-tiba muncul. Ada mimpi yang dulu terpendam kini mulai bersinar kembali. Ada tujuan yang dulu kamu abaikan kini terasa sangat benar di hati. Kadang kamu bahkan tidak tahu mengapa kamu diarahkan ke sana, tetapi jiwamu merasa damai saat menjalaninya. Itu adalah tanda bimbingan ilahi. Tuhan tidak selalu menunjukkan tujuan akhir, tetapi Ia menanamkan keyakinan di dalam dada, keyakinan yang membuatmu terus melangkah meski jalannya belum sepenuhnya terlihat. Di waktu yang sama, hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan tujuanmu mulai terasa berat. Pekerjaan tertentu mendadak terasa tidak cocok. Kebiasaan lama mulai tidak nyaman. Bahkan rutinitas yang dulu kamu terima begitu saja kini terasa ingin kamu tinggalkan. Itu bukan sekadar perubahan mood. Itu adalah penataan ulang dari Tuhan. Ia sedang memisahkanmu dari jalan yang bukan milikmu, dan menuntunmu menuju jalan yang memang sudah disiapkan untukmu sejak lama. Dan ketika kamu mulai menyadari bahwa langkah-langkahmu menjadi lebih terarah, itu artinya Tuhan sedang menyiapkan perjalanan baru. Perjalanan yang lebih sesuai dengan jiwamu, lebih selaras dengan takdirmu, dan lebih dekat dengan versi terbaik dari dirimu. 5 beban yang dulu berat kini tiba-tiba lebih mudah ditanggung. Ada beban dalam hidup yang dulu terasa seperti menahan napas. Masalah yang membuatmu sulit tidur, kekhawatiran yang membuatmu cemas sepanjang hari, atau luka batin yang rasanya tidak akan pernah sembuh. Namun ketika Tuhan mulai bekerja secara diam-diam dalam hidupmu, kamu mungkin menyadari sesuatu yang berbeda. Bebannya masih ada, tapi rasanya tidak seberat dulu. Masalahnya mungkin belum selesai. Situasinya mungkin masih sama. Tetapi kamu berubah. Tiba-tiba kamu punya kekuatan untuk menghadapi hal-hal yang dulu membuatmu ingin menyerah. Ada ketabahan baru dalam dirimu. Ada kedewasaan yang tumbuh perlahan. Kamu lebih tenang, lebih sabar, dan lebih mampu menerima takdir dengan hati yang lapang. Itulah tanda bahwa Tuhan sedang menguatkanmu dari dalam. Terkadang, keajaiban bukan ketika masalahmu hilang, tetapi ketika hatimu disiapkan untuk menghadapinya. Ketenangan yang kamu rasakan bukan kebetulan. Ada doa-doa yang mungkin tidak kamu sadari sedang dikabulkan. Ada dinding-dinding keteguhan yang Tuhan bangun di dalam jiwamu, sehingga badai yang dulu memporak-porandakanmu kini hanya terasa seperti angin lewat. Kamu mungkin tidak melihat tangannya bekerja, tetapi kamu merasakan hasilnya. Dan ketika orang lain bertanya, bagaimana kamu bisa sekuat itu? Kamu pun hanya bisa tersenyum, karena kamu tahu, kekuatan itu bukan semata-mata datang dari dirimu sendiri. Tuhan tidak selalu mengubah situasinya. Kadang Ia mengubah orang yang menjalani situasi itu.
Dan perubahan yang terjadi di dalam dirimu sekarang adalah bukti nyata bahwa kamu sedang dijaga, dituntun, dan dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. 6. Kamu mulai merasa damai tanpa alasan. Ada kedamaian tertentu yang tidak bisa dijelaskan. Bukan karena hidupmu sedang sempurna. Bukan karena semua masalah sudah selesai. Dan bukan karena kamu sedang berada di masa paling bahagia. Namun hatimu terasa lebih stabil, lebih tenang, lebih menerima. Seolah-olah ada sesuatu yang memeluk jiwamu dengan lembut. Itu adalah tanda kuat bahwa Tuhan sedang bekerja dalam diam. Ketika kedamaian datang tanpa alasan logis, itu bukan sekadar mood baik. Itu adalah penghiburan dari langit. Tuhan sedang menyentuh hatimu, menenangkan ketakutanmu, dan mengangkat sebagian beban yang bahkan tidak kamu sadari sudah terlalu berat untuk kamu tanggung sendiri. Kamu mulai merasa lebih ringan, lebih ikhlas, lebih dekat pada penerimaan. Hal-hal yang dulu membuatmu mudah meledak kini terasa lebih mudah dilewati. Hal-hal kecil yang dulu mengganggumu kini tidak terlalu berarti. Bahkan pikiranmu yang sebelumnya kacau kini lebih tertata, meski masalahnya belum hilang. Ketenangan seperti ini adalah cara Tuhan berkata, "Aku ada. Aku melihatmu. Jangan takut." Seringkali, sebelum Tuhan membuka jalan, Ia lebih dulu membuka hati. Ia membuat jiwamu teduh agar kamu kuat menghadapi apapun yang akan datang. Karena orang yang hatinya damai bisa melewati badai apapun tanpa terhanyut. Dan ketika tiba-tiba kamu menemukan dirimu lebih tenang, lebih bijak, dan lebih tenang menghadapi hidup, ketahuilah, itu bukan karena segalanya mudah, tetapi karena Tuhan sedang memelukmu dari dalam. 7. Doa-doamu terjawab dengan cara yang aneh tapi tepat. Pernahkah kamu meminta sesuatu kepada Tuhan, lalu jawaban yang datang justru berbeda dari apa yang kamu bayangkan? Atau mungkin kamu tidak melihat jawaban sama sekali, hingga suatu hari kamu menyadari bahwa sesuatu terjadi begitu tepat, begitu pas, begitu sempurna waktunya, meski caranya terasa membingungkan? Itulah tanda bahwa doa-doamu tidak pernah sia-sia. Tuhan hanya menjawabnya dengan cara yang mungkin tidak sesuai ekspektasimu, tetapi selalu sesuai kebutuhanmu. Kadang jawaban datang dalam bentuk penundaan. Kamu merasa dibiarkan menunggu, padahal sesungguhnya Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik dari yang kamu minta. Kadang jawaban datang dalam bentuk kehilangan. Kamu merasa dipatahkan, padahal Tuhan sedang menarikmu dari jalan yang salah. Kadang jawaban datang dalam bentuk kejadian yang tampaknya acak, sebuah pertemuan kebetulan, sebuah peluang kecil, atau bahkan kesalahan yang membawa pelajaran besar. Namun ketika kamu merangkai semuanya, kamu akan sadar bahwa itu bukan kebetulan. Itu adalah skenario ilahi. Dan yang paling ajaib adalah saat kamu mulai melihat bahwa doa yang dulu kamu ucapkan dalam lirih, ternyata dikabulkan melalui rangkaian kejadian yang tidak pernah kamu duga. Tuhan tidak selalu mengatakan, "Ya," secara langsung, tetapi Ia selalu menjawab dengan cara yang paling tepat untuk pertumbuhan jiwamu. Kadang jawaban itu membuatmu menangis, kadang membuatmu bingung, tetapi pada akhirnya, selalu membuatmu berkata, "Oh, jadi ini maksudnya." Karena Tuhan bukan hanya mendengar doamu, Ia memprosesnya, menatanya, dan menjawabnya dengan cara yang paling membawa kebaikan. Dan ketika jawabannya datang, meski lewat jalan yang aneh, kamu akan merasakan kedalaman cinta dan perhatiannya. 8. Kamu mulai sadar ada sesuatu dalam dirimu yang sedang diubah. Salah satu tanda paling jelas bahwa Tuhan sedang bekerja secara diam-diam adalah perubahan yang terjadi di dalam dirimu, bukan lewat kejadian besar, tetapi lewat proses batin yang begitu halus hingga kamu hampir tidak menyadarinya. Perhatikan dirimu akhir-akhir ini. Mungkin kamu menjadi lebih sabar dari biasanya. Atau kamu mulai mampu menahan diri untuk tidak bereaksi impulsif seperti dulu. Mungkin kamu mulai memahami pelajaran yang selama ini selalu kamu ulang. Atau kamu mulai melihat dunia dengan sudut pandang yang lebih dewasa, lebih tenang, lebih bijaksana. Perubahan seperti ini bukan kebetulan. Ini adalah proses yang Tuhan lakukan langsung dalam jiwamu. Kadang Tuhan tidak mengubah hidupmu terlebih dahulu. Ia mengubah dirimu agar kamu pantas untuk kehidupan yang lebih baik.
Ia melembutkan hatimu yang keras, merontokkan egomu sedikit demi sedikit, mengikis luka-luka lama yang kamu simpan bertahun-tahun, dan memperbaiki cara kamu mencintai, merasa, dan memahami. Transformasi batin ini sering terasa tidak nyaman. Kamu mungkin merasa lebih emosional dari biasanya, lebih sensitif, lebih mudah tersentuh, atau bahkan mudah lelah secara emosional. Namun itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa hatimu sedang dibersihkan. Tuhan sedang membentukmu menjadi versi dirimu yang lebih kuat, lebih murni, dan lebih selaras dengan takdir yang sudah Ia siapkan. Ia tidak ingin kamu memasuki bab baru hidupmu dengan luka lama, pola lama, atau energi lama. Sebab jiwa yang dipilih selalu melalui proses pemurnian lebih dulu. Dan suatu hari nanti, ketika proses ini selesai, kamu akan melihat ke dalam dirimu dan berkata, "Aku tidak lagi seperti dulu. Aku lebih kuat, lebih tenang, lebih mengerti." Itulah bukti bahwa Tuhan telah menyentuh jiwamu dengan cara paling lembut, paling rahasia, namun paling nyata. 9. Kamu diselamatkan dari sesuatu yang tidak kamu sadari. Tidak semua pertolongan Tuhan terlihat jelas. Seringkali, kamu tidak tahu berapa banyak bahaya, kesedihan, dan luka yang sebenarnya berhasil kamu hindari, bukan karena kecerdasanmu, tetapi karena perlindungan yang tidak kasat mata. Pernahkah kamu terlambat berangkat tanpa alasan? Pernahkah rencanamu tiba-tiba berubah di detik terakhir? Atau pernahkah kamu gagal mendapatkan sesuatu yang kamu kejar mati-matian? Di saat-saat itu kamu mungkin merasa kesal atau kecewa. Namun jauh di balik itu, bisa jadi Tuhan sedang menarikmu keluar dari bahaya yang tidak kamu tahu, dari orang yang tidak tulus, dari keputusan yang akan menghancurkanmu, dari jalan yang akan melelahkan jiwamu. Seringkali Tuhan menyelamatkanmu tanpa membuatmu sadar bahwa kamu sedang diselamatkan. Ia melakukannya diam-diam, tanpa suara keras, tanpa tanda dramatis. Hanya perubahan kecil yang pada akhirnya membuka jalur keselamatanmu. Ada pertemuan yang tidak jadi terjadi. Ada perjalanan yang tiba-tiba tertunda. Ada sesuatu yang kamu inginkan mati-matian tapi justru menjauh darimu. Banyak dari hal-hal yang tampak seperti kegagalan adalah bentuk perlindungan. Kamu hanya belum melihat gambaran besarnya. Dan ketika kamu akhirnya sampai pada tahap tertentu dalam hidup, lebih kuat, lebih dewasa, lebih terlindungi, barulah kamu menoleh ke belakang dan berkata, "Syukur aku tidak jadi melalui jalan itu." Atau, "Sekarang aku mengerti mengapa Tuhan menjauhkan aku dari hal tersebut." Itulah cara Tuhan menjaga jiwa yang terpilih. Bukan hanya membimbing, tetapi juga menahanmu dari hal-hal yang diam-diam berpotensi merusakmu. Kamu mungkin tidak pernah tahu semua bahaya yang telah kamu hindari. Tapi kamu bisa merasakan betapa besar kasih Tuhan melalui setiap jalan yang Ia atur ulang demi keselamatanmu. 10. Kamu mulai melihat keajaiban kecil yang ternyata tidak kecil. Ketika Tuhan bekerja dalam diam, seringkali Ia menunjukkan kehadirannya melalui hal-hal sederhana. Bukan selalu lewat peristiwa besar atau mukjizat yang mencolok, melainkan melalui keajaiban-keajaiban kecil yang muncul tepat pada waktunya. Begitu tepat hingga kamu tahu itu bukan kebetulan. Rezeki yang datang dari arah tak terduga. Ucapan seseorang yang seolah menjawab pertanyaan hatimu. Kesempatan kecil yang tiba-tiba membuka jalan besar. Ketenangan yang datang di saat kamu paling membutuhkannya. Pertemuan yang mengubah arah harimu, atau bahkan hidupmu. Awalnya kamu mungkin mengabaikannya. Tetapi semakin kamu memperhatikan, semakin kamu sadar bahwa hal-hal kecil itu membentuk pola, sebuah pola bimbingan ilahi yang lembut namun sangat jelas. Tuhan tidak selalu menunjukkan keajaiban besar, karena Ia ingin kamu belajar melihatnya dalam detail kehidupan. Dalam angin yang menenangkan jiwamu. Dalam senyuman orang yang menyemangatimu. Dalam peluang yang awalnya tampak kecil namun penuh makna. Keajaiban kecil itu adalah cara Tuhan berkata, "Aku dekat denganmu. Lihatlah, aku bekerja dalam segala hal." Dan ketika kamu mulai melihat keindahan itu, hatimu pun berubah. Kamu menjadi lebih peka, lebih bersyukur, lebih mudah melihat cahaya di tengah situasi sulit.
Karena kamu tahu setiap hal, seberapapun kecilnya, membawa pesan dan perhatian dari Tuhan. Lama-kelamaan kamu mengerti bahwa tidak ada keajaiban yang benar-benar kecil. Semua adalah bagian dari rencana besar yang disusun dengan cinta, rencana yang menuntunmu, melindungimu, dan mempersiapkanmu untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Dan di titik itulah kamu akan merasakan kedekatan dengan Tuhan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sebuah kedekatan yang lahir dari kesadaran bahwa kamu tidak pernah berjalan sendirian, bahkan ketika kamu merasa paling sepi. Dalam perjalanan hidup yang penuh pasang surut, seringkali kita merasa sendirian. Kita melewati rasa sakit, kebingungan, kehilangan, dan pertanyaan yang tak terjawab. Namun melalui 10 tanda ini, satu hal menjadi jelas, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Ia hanya bekerja dengan cara yang tidak selalu terlihat oleh mata, tetapi sangat terasa oleh hati. Setiap pintu yang tertutup, setiap pertemuan yang terjadi tepat waktu, setiap kedamaian yang datang tiba-tiba, setiap perubahan kecil dalam dirimu, semuanya adalah bukti bahwa Tuhan sedang menuntunmu menuju versi terbaik dari kehidupan dan dirimu sendiri. Mungkin kamu tidak melihat prosesnya sekarang. Mungkin kamu masih berada di tengah babak yang melelahkan. Namun percayalah, ketika kamu melangkah dengan hati yang peka, kamu akan melihat bahwa setiap detil dalam hidupmu sedang ditata dengan sangat lembut dan penuh cinta. Kamu bukan hanya sedang dibantu, kamu sedang dibentuk. Kamu bukan hanya sedang dijaga, kamu sedang dipersiapkan untuk jalan yang lebih terang, untuk rezeki yang lebih luas, untuk kehidupan yang lebih selaras dengan takdirmu, untuk menjadi jiwa yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dekat dengan Tuhan. Ingatlah, Tuhan bekerja paling indah justru dalam diam, dan jiwa yang terpilih akan selalu merasakan sentuhannya, bahkan dari hal-hal paling sederhana sekalipun. Tetaplah percaya, tetaplah melangkah, karena apa yang Tuhan siapkan untukmu selalu lebih indah dari apa yang pernah kamu bayangkan. Kalau kamu merasakan energi positif dari video ini, jangan lupa klik like, subscribe dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.